Ya, saya matikan kamera supaya nanti eh, apa gambar di screen series apa share screen-nya nggak ketutup ya sama sama gambar video saya. Karena kemarin yang pertama itu saya sempat hidupkan kamera, hidupkan on cam ternyata ada tertutup gitu, bukan full share screen-nya. Jadi mungkin lebih banyak matikan nanti. Oke, kalau silakan teman-teman sambil mengacu ke silabus ya mungkin kita membahas yang ini dulu aja, yang belum sempat terbahas. Kita akan coba latihan eh, kita akan coba latihan modeling menggunakan nested komponen atau komponen bertingkat gitu. Silakan dibuka untuk SketchUp-nya. Jadi mungkin ini sudah masuk transisi ya, mungkin teman-teman yang sudah biasa pakai SketchUp eh, ada beberapa hal baru atau mungkin juga beberapa ya banyak gitu yang bisa teman-teman pelajari. Oke, eh, di sini ada notifikasi trial akan expiring. Jadi eh, SketchUp saya akan expire dalam 2 hari. Dalam 2 hari nanti kita akan coba bikin yang baru ya. Baik, mungkin sekedar review aja ya. Jadi gini teman-teman, di dalam pemodelan di SketchUp itu sebaiknya kita lakukan segalanya itu di awal sekali ya. Kalau bisa memang dilakukannya di awal sekali. Sebentar. Ya. Oke. Nah, misalnya ketika teman-teman membuat objek ya, objek itu jangan dibuat di akhir-akhir. Jadi ketika kita sudah punya banyak begitu ya, nah, seperti ini, contoh misalnya. Nah, ini akan sulit ya untuk dibuat objeknya. Misalnya ini kotak ini tuh mau dibikin eh, objek sendiri. Nah, terpaksa kita harus pilih dengan seksama. Lalu klik kanan, back group. Lalu silindernya mau dibuat sendiri, kita pilih lagi. Nah, ini cara yang salah ya, cara yang salah. So, nah ini akan ada beberapa yang di luar ekspektasi ya, seperti itu. Tuh, jadinya kayak kayak apa? Kayak kelok ya, jadi nggak bisa maju mundur dia. Dia akan kelok di itu. Ini juga sama. So, tadi itu cara yang salah. So, gimana sebaiknya? Ya, sebaiknya ketika kita sudah jadi satu objek seperti ini, itu langsung dibikin grup aja gitu atau komponenkan gitu ya, tergantung apakah dia objek yang berulang atau objek akhir. Objek akhir yang ada terdefinisi ya, misalnya kursi, meja dan seterusnya. Ya. So, ketika kita mau kalau sudah dibungkus dari awal, ya, ini akan lebih mudah. Gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi objeknya, ketika sudah jadi objeknya, langsung kita masukkan ke tag. Jadi masukkan ke tag juga dari awal ya, jangan belakangan. Ya mungkin kalau modelnya sederhana nggak masalah, modelnya sederhana nggak masalah. Tapi kalau modelnya kompleks itu bisa jadi repot di kitanya, akan lama gitu ya. Masuk-masukin ke masuk-masukin ke tag yang sesuai. Ya misalnya ya ini saya rubah dulu supaya gampang. Ini karena warnanya sudah define. Ini saya masukkan ke sini, ini saya masukkan ke sini, masukkan ke sini. Nah, ini salah nih. Nah, ini belum belum masuk ya. So, ini mesti di-cut. Kemudian
Face in face. Ya, jadi kesimpulannya group often, assign to tag often. Ya, sering-seringlah di grup, sering-seringlah masukkan ke tag. Sehingga ketika kita matikan tagnya, itu bisa dipastikan tidak ada lagi yang eh, muncul gitu. Nah, ini nanti tugas sebelum begitu ya. Tadi mentor-mentor itu akan ngecek tugas kalian ketika ini dimatikan semua, masih ada tersisa nggak? Kalau masih ada tersisa berarti salah, ada kriteria yang belum dipenuhi gitu ya. Ya, Kak, jadi kita memang harus melihat objek itu secara apa? Secara intelijen ya. Misalnya kotak. Nah, kotak ini nggak hanya visual kotaknya aja ya, tapi dia juga ada atribut-atribut yang melekat padanya. Atributnya itu apa aja, yaitu tag-nya di mana, ya. Kemudian mungkin kalau ini komponen namanya apa, definisinya. Kalau dia grup, ya kita bisa juga tambahkan nama grupnya di sini apa gitu ya. Nah, kalau komponen nanti lebih banyak lagi. Komponen lebih banyak lagi. So, misalnya kita buat komponen di sini. Nah, ini akan banyak lagi yang bisa kita isi. Silinder misalnya. Di sini misalnya www.cylinder.com, eh, apa tempat, misalnya ini produk gitu ya, produk akhir, mau orang mau beli di mana. Nah, bisa dicantumkan URL-nya di sini. Tapi sebenarnya semenjak SketchUp berapa saya lupa, kita sudah disediakan untuk URL itu ditaruhnya di sini. So, ini saya description ini lebih ke penjelasan ya, penjelasan mengenai geometrinya. Ini misalnya tangki gitu ya, tangki air eh, buatan anak bangsa. Nah, kemudian di sini ada beberapa atribut yang bisa kita tambahkan. Ini kalau nggak muncul, mestinya ini otomatis muncul ya. Mestinya ini otomatis muncul. Nah, ini bisa ditulis harganya, misalnya 1 juta di sini. Ya, lalu ukurannya, misalnya eh, kita buat 500 liter, ya. Meskipun 500 liter itu bisa kita dapatkan di apa namanya di entity info nantinya ya. Atau misalnya bukan 500 liter ya, kita kasih misalnya tuh di silinder itu ada beberapa jenis yang dibedakan dengan tingginya. Misalnya ini kita ketik size-nya tinggi 10 meter gitu lah. Misalnya kemudian URL-nya cylinder.com. Ya, so informasi-informasi ini mungkin teman-teman merasa buat apa gitu ya, tapi itu akan berguna ketika mau kita jadikan report. Ketika kita mau jadikan report, ini akan berguna. Oh, ini create. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, baru nanti dari setelah objek ini terassign ke tag tertentu, bisa kita assembly ya, bisa kita assembly. Oke, saya balikin lagi aja ke. Nah, sekarang kita akan coba latihan menggunakan nested component, ya. Which is ini sudah harusnya tanggal 21 kemarin, pemodelan efisien dengan objek bertingkat. Di sini kita exercise-nya menggunakan tangga ya teman-teman. Mungkin nanti diperhatikan setelah saya selesai, bisa nanti di apa namanya saya kasih waktu teman-teman buat mencoba. Ya, misalnya kita ingin modeling tangga ya, kita ingin modeling tangga. Oke. Nah, pertama kita buat anak tangganya dulu. Ini saya nggak pakai dimensi ya, tapi teman-teman kalau mau pakai dimensi boleh. Kalau mau pakai dimensi boleh. Ya, misalnya satu berapa ya? Lebarnya 1 meter, kemudian
ke dalamnya 40 cm, misal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini eh, saya push pull, kira-kira aja gitu. Kemudian ini saya jadikan grup. Saya bikin satu anak tangga aja dulu ya. Satu anak tangga. Oke. Kemudian kita bikin tiangnya. Ya, kita bikin tiang di sini. Eh, sorry, ini mungkin bukan grup ya. Ini jadikan komponen. Nah, kalau grup mau jadikan komponen itu mudah, tinggal klik kanan. Di sini ada make komponen. Ya. Jadi kita ketik anak tangga. Oke, kemudian di copy menggunakan M, Control, kita buat ray ke atas begini, lalu kali 10 ya. So, ini komponen ya sifatnya teman-teman. Jadi kalau kita edit salah satu, maka semuanya akan berubah. Nah, untuk mengeditnya, kalau posisinya select tool seperti ini, tinggal double klik aja. Nanti ini artinya kita masuk ke dalam grupnya. Kalau mau keluar tinggal sekali. Jadi yang diedit itu di dalam ya. Jadi kalau kita misalnya tambah misalnya saya tambah ini dari luar ya. Kalau dari luar kita nggak akan berefek ke sana. Tuh, nggak akan berefek. Tapi kalau kita dari dalam, misalnya saya buat circle, kemudian saya masuk dulu ke dalam, edit komponen di sini, misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kelihatan semuanya akan eh, terbuat di situ. Ya. Nah, untuk apa namanya ini ya, railing ya. Railing itu kan misalnya kiri kanan. Karena dia berulang, maka ini bisa kita jadikan komponen lagi. Jadikan komponen, kasih nama railing begitu. Ya. Lalu saya copy ke sana, di copy ke sisi sana. Ya, jadi karena kita masih di dalam, yang lainnya akan ikut eh, berubah begitu ya. Nah, ini kita nggak bisa push pull karena dia sifatnya sebagai eh, komponen sekarang. Jadi kalau mau diedit, terpaksa kita masuk dulu ke dalam. Klik kanan, di sini ada edit komponen, nanti masuk lagi ke dalam. Jadi kalau kita push pull, nah ini semuanya akan ikut. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah biasa cukup paham, tapi buat yang baru pertama kali atau mungkin jarang-jarang menggunakan SketchUp ini eh, mungkin sangat sangat berguna ya. Oke, sekarang kita akan buat railingnya, kita sambungkan ke anak tangga berikutnya. Jadi di sini saya gunakan follow me, ya. Ini sudah ada profilnya. Kita buat pakai line tool untuk pad-nya, ya, dari pusatnya. Caranya nanti di hover aja, nanti kita akan dapat center. Klik di sini, misalnya tingginya, karena dari awal saya pakai ukuran ya, jadi ketik 1 M misalnya, bukan 80 cm aja misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita sambungkan ke sana. Ya. So, ini tinggal lakukan dengan follow. Nah, kita masih di dalam komponen railing ya. Jadi kalau kita edit satu, yang lainnya berubah. Nah, sampai sini kita sebenarnya sudah punya hierarki. Tinggal kita harus menghapus beberapa
beberapa hal ini. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menghapusnya, mungkin saya review dulu mengenai eraser tool ya, eraser tool. Saya keluar aja, escape, escape, escape gitu. Saya review lagi aja mengenai eraser tool. Misalnya saya buat, sorry, buat polygon ya. Di sini ada polygon. Nah, seperti ini. Eraser tool itu ada di modul. Saya mungkin nggak terlalu ini ya, halamannya nggak apa. Itu shortcutnya E. Ya, shortcutnya E. Nah, ini kalau teman-teman langsung hapus, ya, misalnya edge ini dihapus, set, nah itu hilang ya, karena memang syaratnya terbentuk face itu harus dari line yang tertutup. Jadi ini kalau kita bikin ulang line-nya, nah ini otomatis akan terbuat face-nya seperti itu. Ini jadi sejak SketchUp 1 udah kayak gitu, ya, sudah kayak gitu sifatnya. Ya, jadi kalau kita langsung langsung klik di garis itu langsung hapus. Nah, di bawah ini kalau kita lihat ini ada beberapa modifier key namanya ya, modifier key. Modifier key itu adalah key-key di keyboard ya, tombol-tombol di keyboard yang bisa ditekan untuk suatu perintah tertentu sehingga bisa menghasilkan eh, apa? hasil hasil yang eh, berbeda. Nah, di sini ada control, ada juga alt dan shift. Yang pertama itu kontrol. Kontrol ini toggle, namanya toggle itu nggak perlu ditahan ya. Tekan kontrol sekali, maka dia aktif. Ya kan? Tekan kontrol sekali, dia nonaktif lagi. Ini kalau kita lihat, itu di bawah eraser ada tanda biru dan merah ya. Jadi biru itu, sorry, merah itu nanti untuk menghaluskan ya. So, setiap key yang kita klik itu akan dihaluskan. Di sini nggak akan hilang karena mode soften smooth-nya lagi aktif nih, tandanya merah seperti itu. Ya, setiap garis yang kita klik sekarang tidak hilang, dia langsung di dua bidang ini akan disatukan. Kemudian untuk mengkasarkan kembali tekan Alt. Nah, Alt ini untuk mengkasarkan lagi. Jadi nanti ini tinggal diklik aja, ini diklik aja. Ya. Sedangkan Shift itu untuk hide. Nah, kalau hide itu dia tidak disatukan face-nya, hanya disembunyikan saja untuk garisnya. Jadi garisnya itu bukan dihilangkan, tapi disembunyikan. Nah, seperti itu. Sehingga masih ada kelihatan ya batas antara dua sisi ini. Dan mungkin untuk membedakan ini height, kemudian yang satu lagi saya soften smooth ya di sini. Nah, ini kalau ini kalau ini di height, kalau ini di soften, dihaluskan. Bedanya kelihatan ya. Mungkin kalau dari sisi tertentu nggak. Nah, tapi ini kalau saya pilih selection, kalau saya klik di sini, ini jadi satu face. Sedangkan ini tetap dua, ya. Ini tetap dua face, ya. Jadi modifier kini sangat membantu. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita akan coba bersihkan, rapikan tangga kita dengan eraser ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih ada kelihatan bekasnya, sehingga kita perlu sembunyikan ya, sembunyikan supaya eh, garis di sini hilang gitu ya, disembunyikan. Ya, caranya ya kita harus masuk dulu ke dalam, double klik, masuk lagi, double klik, eraser, aktifkan. Nah, di sini aktifkan tombol shift-nya ya, shift-nya tekan aja sekali. Oke, kemudian di sini bisa kita hapus ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini nggak bisa kenapa? Karena ini punyanya yang ini.
Nah, jadi kan ini tetangganya dia ya. Jadi kita perlu juga eh, sembunyikan yang ini. Cara lain mensembunyikan, ini saya undo dulu, saya Ctrl Z. Cara lainnya adalah dengan memilih garis yang mau disembunyikan. Ini saya spacebar ya, supaya saya bisa pilih. Nah, seperti itu ya. Kemudian tekan Ctrl untuk memilih lebih dari dua. So, di sini teman-teman bisa klik kanan di salah satunya. Di sini ada hide. Nah, kayak gitu aja ya. Hide. Jadi kesannya nyatu ya. Gitu. Jadi bukan di soften smooth ya atau di hapus langsung, tapi di hide aja. Nah, ini juga tangga ini juga belum pas ya, belum continue. So, kita masuk dulu ke dalam, lalu eh, kita satukan. Ada beberapa cara metode. Teman-teman bisa gunakan eh, bikin, ini saya dari dalam ya, bikin segitiga, lalu di push pull begini, boleh ya. Atau saya undo dulu, atau saya move garis yang, sorry, ini kita pilih, kita move M. Nah, ini juga nggak apa-apa, boleh ya. Atau kita push pull. Nah, kalau push pull nggak bisa ya. Ya paling dua itu aja caranya. Dua itu aja caranya. Terserah mau yang mana. Saya akan gunakan cara yang kedua aja. Ya, ini saya move. Ya, karena hati-hati cara yang kedua ini kita harus pastikan dia bergerak hanya ke arah sumbu Y. Kalau misalnya teman-teman mau dikunci, boleh tekan panah kiri sekali kan. Kemarin itu mengunci. Kemudian arahkan ke titik yang paling akhir. Nah, di sini masih kelihatan ya batas-batasnya. So, di sini kita eraser lagi, erase. Tekan shift sekali supaya height-nya bekerja. Nah, ini kita di hide, di sini di hide, ini juga di hide, ini juga di hide. Sebelah sini juga di hide, ini di hide. So, supaya ini ada garisnya, mungkin ini digambar ulang aja nggak apa-apa. Itu, ini juga sama, ini digambar ulang. Oke, kalau sudah kita lihat keluar, nah ini sudah nyambung ya, semuanya sudah nyambung. Nah, dari sini silakan berkreasi ya, misalnya kita buat profil supaya nggak tajam begitu. Misalnya seperti ini. Lalu kita gunakan follow me. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, kalau misalnya mau dijadikan grup sendiri, mungkin ini harus di grup dulu. Di grup. Ya. Kemudian kita lakukan follow me. Caranya eh, pilih dulu jalurnya. Kemudian aktifkan follow me. Nah, di sini kita klik kanan. Masuk ke grupnya, baru kita klik di sini. Ya. Lalu bisa kita teksturkan ya. Kemarin kita sempat bahas tekstur kan ya. Bahas tekstur, misalnya wood. Ya, seperti itu. Kalau mau dibikin agak sedikit variatif, bisa dibuat misalnya ya, misalnya di atasnya alasnya mau dibuat seperti ini misalnya. Ya. Kemudian yang ini juga ya kalau kita memberikan warna usahakan itu artinya sebisa mungkin ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Itu di face-nya langsung supaya terutama kalau misalnya kita mau render akhirnya ya, itu biasanya akan berguna kalau kita langsung
teksturkan di teksturkan di itunya, di face-nya. Close group, kemudian ini edit komponen. Ini kita buat aluminium misalnya, ya, editnya yang eh, metal, nggak sama, atau ini aja deh. Ya, kok nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa dihapus, mungkin kita harus masuk dulu ya ke dalamnya ya. So, eh, misalnya ini tadi, ini ada seperti ini. Jadi emang nggak bisa dihapus ya. Kalau dihapus ya kehapus semuanya di sini. Ini harus masuk ke dalam, baru bisa dihapus. Tapi kita nggak pengen menghapus ya. Kalau kita hapus ini, bolong semuanya. Kita ingin menyembunyikan saja. Ini saya undo, tekan shift sekali, saya klik di sini. Gitu. Oke, sebisa mungkin ya, eh, ya nggak pakai tekstur pun sebisa mungkin di grup, gitu. Jadi mungkin nggak ada nggak relate ya antara grup sama mau di tekstur apa enggak, karena grup itu lebih ke manajemen objeknya, entah itu mau di tekstur atau tidak. Ya, paham ya. Coba mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit ya buat teman-teman coba dulu untuk apa namanya, untuk membuat tangga seperti ini ya. Nanti silahkan bisa di apa namanya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat atau di grup ya. Mungkin kita lanjut jam 19.40. Silahkan teman-teman. Ya, misalnya untuk eraser ya, contoh misalnya saya mau hapus eh, garis ini gitu ya. Ya mudah aja, tinggal masuk dulu ke dalam karena ini dalam bentuk komponen, masuk ke dalam ya, atau double klik ya kalau masuk ke dalam, atau kalau memang misalnya posisinya sudah hidupkan erasernya, teman-teman tinggal klik kanan, di sini ada edit ya, edit komponen. Nah, dari sini kita tinggal hapus aja ya. Kalau mau dihapus langsung tinggal hapus ya. Coba kalau dihapus hilang semua. Nah, sehingga kita nggak bisa menghapus ya. Kita hanya bisa sembunyikan. Caranya gimana? Dia ada tulisannya nih, hide, toggle hide. Jadi yang namanya toggle itu tombolnya nggak perlu ditahan ya. Save sekali, kemudian diklik di sini. Nah, seperti itu. Jadi boleh dengan cara diklik atau disapu seperti itu. Ya, jelas ya. Buat railing ya, ini saya ulangin buat railingnya. Eh, oke lah, saya hapus saja. Ya, dihapus dari awal ya. Sekarang railingnya bukan silinder tapi kotak. Kita bikin silindernya kotak. Misalnya 5 kali berapa nih? 5 kali 5 misalnya, 5 cm kali 5 cm. Kita punya ini ya, punya apa? eh, Profilnya ini dikomponenkan aja. Dikomponenkan. Ini railing karena sudah ada ya railing yang tadi, kita harus bikin nama baru, railing 2 gitu. Ini biar nggak bingungin ya, karena ini kalau kita lihat itu ada teksturnya. Biar nggak membingungkan, eh, kita sementara pakai ini aja, di tekstur aja pakai aluminium.
Ini masuk dulu ke dalam karena ini dalam komponen di aluminium kan gitu ya. Nah, jadi ini harus komponen dulu. Komponen eh, di copy ke sana. Nah, supaya dia apa? Supaya dia jadi bentuk railing, ini harus dibikin padnya dulu ya, dibikin padnya dulu. Nah, padnya terserah sih sebenarnya, nggak mesti dari tengah ya, bisa juga dari sini misalnya. Ya, bikin. Nah, dia hati-hati harus tegak lurus ke atas, tegak lurus ke atas. Nah, ini kalau dari samping kelihatan. Nah, seperti itu. Ya udah, ini ini padnya, jalurnya, ini profilnya. Nanti teman-teman tinggal eh, follow-nya aja. Tuh, seperti itu. Nah, ini buat menghilangkan apa? Menghilangkan batas-batasnya. Ini di erase, erase, lalu shift sekali, tekan shift sekali aja, jangan ditahan, tinggal dihapus saja. Sorry, bukan dihapus ya, disembunyikan. Tinggal disembunyikan aja. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini eh, yang ini itu punyanya ini ya. So, supaya ini kalau mau mau dihilangkan ya harus dihilangkan yang ini. Cuma kan jadi kurang bagus ya. Rasanya kurang ada yang kurang gitu. Kita lihat dari samping itu kira-kira begini. Nah, mungkin biar lebih mudah, lebih enak, ya udah ini kita partisi aja. Nah, kira-kira aja ya, nggak usah. Jadi ini kita partisi, ini di copy. So yang kita sembunyikan itu hanya yang ininya aja. Nah, ini juga. Lalu yang ini juga kita tekan L. Nah, sorry, kalau gini ya, biar lebih. Nah, gitu. Jadi memang mainnya pakai volume ya. Mainnya pakai volume aja. Oke, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Kalau versi 19.21 udah ada perintah volumenya. Ada, volume itu dari awal itu ada. Mungkin yang berbeda masalah eh, height-nya ya. Jadi kalau di versi sebelumnya, eh, misalnya ini ya, versi sebelumnya untuk height, height itu nggak ada toggle-nya. Jadi teman-teman harus tekan shift, shift tahan ya. Jadi shift tahan, nah ini eh, ditahan seperti ini. Jadi bukan toggle lah namanya, ya. Shift itu height aja gitu. Kalau railingnya kepanjangan dan mau dikecilin scale-nya, kalau mau dikecilin scale-nya ya teman-teman mesti masuk dulu yang pertama ke dalam railingnya ya. Contoh misalnya ini contoh aja. Nah ini karena ke height ya kita nggak bisa pilih karena ke height nih. Jadi supaya bisa dipilih kita harus munculkan ada yang namanya hidden geometry. Karena tadi kan kita height ya.
kita sembunyikan. Maka hidden geometry ini dinyalakan dulu. Nah, seperti itu ya, baru kita bisa modifikasi. Contoh seperti ini misalnya ya, kepanjangan ya. Misalnya kepanjangan. Nah, ini di push pull, boleh di push pull, kemudian eh, diatur aja ya, sesuaikan. Mau dengan push pull boleh, dengan move boleh. Nah, yang lainnya juga sama. Kalau mau dikecilin ya tinggal dirampingkan aja. Nah, seperti itu. Ya, ini karena, nah ini harus, nah, kayak gitu ya. Nah, ini mungkin juga harus. Jadi memang nggak bisa langsung gitu, nggak parametrik kayak di software-software kayak SolidWorks gitu ya. Kalau dia parametrik, so kita cukup ini apa? Nah, jadi kita harus manual di sini. Contoh aja nih, kayak gini. Bawah tangga bisa miring. Hmm, oh ini tadi. Eh, Tadi ada dua cara ya. Ada dua cara. Ini kalau saya tinggal tinggal di ini aja. Ini di move aja bagian depannya. Tadinya begini, sekarang jadi begini. Tinggal di move. Cuma dari dalam ya, dari dalam move. Tampilan tekstur. Hmm, saya nggak paham nih masalah tekstur kayak gimana maksudnya. Oke, nggak nyatu. Nanti dia nanti aja ya di grup aja. Oke, mungkin itu dulu aja. Eh, Mudah-mudahan nanti kalau misalnya belum ada yang belum bisa direview lagi pelan-pelan, apa pelan-pelan ditonton ulang videonya ya. على Pelan-pelan. بالي Bagus-bagus. Mari saya unmute ya, matikan aja ya. Oke, oke mungkin kita lanjut dulu aja ke topik berikutnya ya mengenai klasif classifier, klasifikasi yang mestinya kita, oh ya, ya. Jadi di apa tanggal 26 itu di item ketiga itu ada klasifikasi objek, agar kompatibel dengan software BIM yang lain. So, teman-teman, kita untuk keperluan ini baiknya kita gunakan eh, file jadi aja ya. Oke, mungkin di sini saya gunakan MK Lotus lagi. Saya gunakan MK Lotus saja yang favorit. Ya, nah ini kemarin kita sudah belajar bagaimana mengklasifikasikan objek pada suatu tag. Ya. So, misalnya dinding, wall, lalu furniture, floor, lalu roof, atap, kemudian plan, windows, dan canopy. Ya, jadi memang eh, ini hanya untuk klasifikasi di apa namanya di SketchUp ya, untuk klasifikasi di SketchUp. Nah, biasanya kalau kita apa namanya, kalau kita import dari software BIM lain, ya kita import dari software BIM lain, itu ada satu hal yang apa namanya, yang mesti kita kita klasifikasikan lagi. Ya.
Atau kita misalnya mau lempar ini ke software BIM. Nah, ini kan supaya bisa dikenalin ini dinding oleh software BIM lain, kita harus klasifikasikan dia, kita harus define dia kalau ini tuh dinding begitu, ya. Supaya nanti terbaca di software lainnya itu software BIM lain seperti Revit, Archicad atau Open Building itu sebagai dinding. Nah, gimana caranya? Jadi nggak cukup bukan dengan cara tag ya, tapi kita harus tentukan type ya, type atau klasifikasinya. Nah, di sini kalau kita lihat entity info, di kanan entity info, ini ada type, tipe ya, tipenya apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik, ini ada masuk langsung classification, ini masih kosong ya, masih kosong. Kita harus import dulu file classifier-nya. Ya, diimport ya, kemudian kita pilih yang EFC4 aja, ini lebih lebih terkini gitu. Nah, kita sudah eh, punya file klasifikasinya. Oke. Nah, kalau sudah ini di close saja, baru kita bisa pilih di sini. Kita bisa pilih. Misalnya ini dinding ya. Teman-teman bisa cari sebenarnya di sini. IFC wall ya. Memang bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. So atau mau difilter kalau misalnya terlalu banyak begini ya, ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Nah, ini ketik aja wall, pilih wall ya, kira-kira begitu. Kemudian untuk floor ini, nah ini kita tipenya ketik floor, nggak ada ya, sorry. Di sini nggak ada floor, jadi mungkin kita bisa klasifikasikan dia sebagai slab ya, sebagai slab. Slab aja nggak masalah sih. Jadi slab itu sesuatu yang horizontal begitu. Ya, kemudian ini adalah jendela. Nah, seperti ini misalnya ya. Ini kan grup ya. Coba kita jadi nggak cuma komponen yang bisa diklasifikasikan, grup juga bisa diklasifikasikan. Misalnya ini window gitu. Nah, nah kalau grup kita klasifikasikan, yang lainnya nggak ikut ya. Jadi kita harus satu-satu nih, harus kasih satu-satu. Nah, makanya eh, grup-grup ini nih sebaiknya jangan jadikan grup ini karena bukan saya yang modeling. Ini jadikan komponen aja sebaiknya. Ya, jadikan komponen. Contoh ini saya hapus saja ya. Saya hapus. Ini saya jadikan komponen aja. Nah, komponen misalnya ini window, tinggal di copy ke sana. Gitu. Nah, ini kalau kita rubah salah satu tipenya, misalnya kita rubah apa? Sembarang aja ya. Kita sementara kita rubah jadi BIM misalnya. Nah, di sini otomatis akan ikut semua. Jadi kalau grup kita ada satu-satu, tapi kalau komponen salah satu aja kita tentukan, ya maka komponen yang lain akan ikut. Nah, atau kita bisa juga sekaligus ya. Jadi ini kita pilih, pakai pakai kontrol, ya dipilih semuanya yang memang Windows seperti itu. Lalu kita tipenya pilih window. Ini roof, ya share roof.
Ini mungkin juga bisa kita klasifikasikan sebagai roof ya. Coba ada nggak kanopi? Oh nggak, no. Kanopi nggak ada, so ini biasanya bisa kita definisikan sebagai roof juga. Nah, sedangkan untuk furniture, ini juga kita klasifikasikan furnishing element. Ya. Nah, kalau sudah semuanya, anggaplah sudah semua, ya kita bisa ekspor dia. Di sini ada file, export, 3D model. Kemudian, saya taruh di desktop aja ya. Di sini kita pilihnya yang IFC, IFC 4. Kalau kita tadi pilihnya IFC 4 ya, IFC. Namanya MK Lotus, bisa lihat optionnya, oke. Lalu ekspor. Nah, nanti file IFC ini yang akan diimport di file apa di software lain ya, di software BIM yang lain. Ada reportnya ya, ada IFC furnishingnya ada berapa dan seterusnya. Jadi di Archicad atau di Revit-nya itu nanti file opennya itu eh, harusnya file IFC ini bisa kebaca sih. Kira-kira. Jadi seperti itu aja cara untuk mengklasifikasikan objek. Oke, mungkin ke pertanyaan dulu. IFC. Ya, jadi namanya eh, jadi klasifikasi itu nama lainnya itu skema ya, skema. IFC 4 tuh lebih advance saja daripada IFC 2x3 ya. Jadi lebih istilahnya lebih listnya tadi itu lebih lebih lengkap. Klasifikasi ini apakah lebih baik dilakukan pas pertama kali membuat objek seperti grup atau di akhir? Ya, tentunya ini lebih baik di awal ya, di awal. Jadi kita buat objek itu kita langsung tentukan klasifikasinya apa dan ditaruh di tag apa. Itu akan lebih bagus, pekerjaan kita bisa lebih lebih lancar aja gitu ya. Kecuali memang tidak ada niatan untuk dibaca di software lain, ya mungkin klasifikasi ini tidak terlalu penting untuk dilakukan gitu ya. Ya. Nah, mungkin kalau teman-teman boleh searching mengenai IFC atau Industrial Foundation Classes ya di googling aja. Mungkin saya cari di YouTube aja deh ya untuk penjelasan eh, singkatnya. Nanti teman-teman bisa bisa lihat nih. The International Finance Corporation, or IFC, was founded back in Bukan yang 1956. ini. Maaf, bukan yang ini. IFC was created to exchange data in a reliable way between different software tools. Every software product has an internal model representing a building. Every software tool has an opinion on how data should be organized. Most tools have different kind of users. Software built for architects looks very different from software built for steel engineers. The data that both users try to create is also very different, which requires a different internal storage schema for data. There are thousands of software tools,
that all have some kind of BIM functionality, that all use different internal data schemas. In new versions of software tools, there will be new features that also introduce changes in the internal storage and handling of data. Most of the times, the data model is not open and not readable for other software tools. Our industry is a fragmented industry with lots of specialists that need to collaborate and coordinate. To be able to do this, data needs to be exchanged between software tools. It is possible to create an import plugin in a software tool to import a file from another tool, but this creates thousands of imports for each software tool. This is not very economic and practically impossible because of the changes in each new release. The solution is to create one set of agreements about data that needs to be exchanged. This is exactly what IFC is, a set of agreements about semantics, so we all agree what a floor is and what not, and agreements about file format, so the data always look the same. This creates the possibility for every software tool to only create one import and export function and still be able to communicate with the bulk of the other software tools, because they also have this import and export of IFC. Basically, IFC is an interface agreement to exchange data between software tools. It is important to understand that IFC, therefore, only contains agreements about entities that actually need to be exchanged in a regular project. Detailed objects like glazing beads or thermal inserts in window frames are not standardized because data about those objects is rarely exchanged within a project team. IFC is technically set up in a way that users are able to extend the schema and define their own entities, but we will talk about that in the course about IFD and concept libraries. Ya, jadi kira-kira begitu ya penjelasan mengenai IFC. Nanti teman-teman bisa bisa explore sendiri nih mengenai IFC seperti apa gitu ya. Nanti kita akan coba review lagi ketika kita udah membahas Archicad ya. Kita akan coba bahas kembali. Kan teman-teman juga belum, mungkin ada banyak yang belum install juga Archicad-nya. Nggak semuanya mungkin. Ya, nanti aja kita bahas kalian. Oke, kira-kira begitu. Baik, mungkin kita pindah ke topik berikutnya ya. Membuat template ya. Kita belajar untuk buat template. Jadi saya buat ini apa? Buat file baru. No. Nah, jadi yang namanya tag, lalu scene, kemudian section dan seterusnya itu sebenarnya bisa kita define dulu ya. Kan bisa aja ya kita misalnya kerja sebagai tim begitu, bukan individu. Nah, supaya penamaan tag itu sama ya. Misalnya jenis tagnya itu apa aja, lalu warna-warnanya itu apa aja antara kita sama teman kita. Nah, kita perlu buat template namanya. Ya. Eh, Waktu kita pertama kali buka SketchUp, itu kan kita diminta untuk memilih template ya dari bawaan SketchUp. Nah, template itu sebetulnya bisa kita buat sendiri. Bisa kita buat sendiri. Eh, Template ini bisa fungsinya satu untuk menseragamkan, ya, menstandarkan workflow, menstandarkan alur kerja, lalu menstandarkan penamaan. Yang kedua juga bisa berfungsi sebagai apa namanya ya, untuk mempercepat proses ya, otomasi, mengotomasi. Ya. Jadi misalnya kita buat untuk proyek-proyek konstruksi misalnya bangunan ya, itu pasti ada beberapa tag ya. Pertama misalnya ya tentunya ada fondasi gitu ya, kemudian ada tag dinding, lalu ada lagi tag lantai,
lalu ada tag, plafon, tab. Ini contohnya aja. Nanti kalau ada furniture, silakan. Furniture, tanaman, ya. Lalu ada kolom misalnya, pintu, jendela, itu dibikin sendiri aja tag-tagnya. Dan ini warnanya bisa kita setup di awal ya. Ini kemarin sudah sempat dibahas. Anggaplah warnanya memang benar seperti ini. Lalu desisnya juga udah bisa kita define. Nah, ini baru teks ya. Nah, yang kedua yang bisa kita standarkan adalah scene. Scene. Misalnya eh, tampak atas ya. Misalnya kita tampak atas itu. Ini ada beberapa standar view ya. Dan kita buat scene-nya. Nah, ini tampak atas misalnya ya. Lalu tampak depan atau potongan. Kita buat scene khusus buat potongan. Buat denah, sorry kok potongan. Buat denah. So, untuk denah tentunya kita perlu ada eh, sectionnya dulu ya. Sectionnya dulu, misalnya ini denah. Ya, denah ini mungkin kita angkat dari lantai itu sekitar 1 meter lah misalnya ya, 1 meter. Nah, oke. Lalu tampak atas, kemudian perspektifnya biasanya kalau denah itu perspektifnya mati, lalu kita sembunyikan hidden geom apa section plane-nya kita sembunyikan. Nah, ini kita bisa buat scene lagi, misalnya ini denah. Ini contoh aja ya. Jadi kita punya tampak atas, tampak depan, dan denah. Ya, selain itu style eh, bisa kita atur-atur ya, misalnya eh, saya mau kasih background. Jadi mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu ya kalau di apa namanya di SketchUp itu background kita tuh bisa kita ubah ya, bisa kita ubah. Nggak cuma background sih, bisa foreground juga bisa. Nah, caranya saya punya gambar di sini itu ada di mana ya? Kalau nggak salah ada di rendering ya. Nah, ini ada color night sky, ya, lalu ada saya hapus saja ini bekas yang dulu. Dan seperti ini. Ya, jadi ini bisa jadikan background. Nah, caranya melalui style. Style itu ada di nah ini ada itu. Nah, kadang susah nyari. Style di sini ada edit, style edit. Nah, di sini ada yang namanya watermark ya, watermark. So, watermark ini itu bisa background, bisa foreground. Nah, kita tambahkan aja add watermark ya, lalu eh, kita pilih backgroundnya, misalnya ini night sky, open. Nah, di sini kita pilihnya yang background. Kasih aja nama di sini ya. Eh, Lalu next. Nah, ini di uncheck aja. Ini opacity-nya. Next.
Kemudian silakan teman-teman main-main di sini. Tapi untuk background itu bagusnya stretch ya. Nah, ini lock aspect ratio-nya ini dikunci, jadi ada sisa ya di kiri kanan supaya nggak ada sisa ini dibuang aja biar kita bebaskan. So it's finished ya. Kemudian untuk groundnya mau munculkan di klik ground. Gitu. Ya misalnya seperti ini. Nah itu untuk background. Kalau untuk foreground itu biasanya logo ya. Foreground itu logo. Di sini watermark kita tambahkan lagi aja. Biarkan yang ini jadi background. Kita tambahkan satu lagi. Misalnya saya ambil di layout ini ada logo ya, logo Neosia di sini. Nah, kali ini saya gunakan sebagai overlay, ini di next saja. Jadi overlay itu di depan objek ya, depan objek. Ini kalau teman-teman lihat, orangnya ketutup karena dia di depan ya, karena dia di depan. Kalau background itu di belakang objek. Ini next, lalu di sini lebih cocok position di di screen. Kalau tile dia dipenuhi semuanya. Kalau ini di posisinya di mana? Ini saya posisikan di kiri bawah misalnya, lalu ukurannya saya atur-atur atau di kanan bawah lah boleh. Nanti di Nah, ini bisa ditambahkan dengan logo kampus ya. So, kalau teman-teman presentasi, baiknya dikasih logo seperti ini ya, supaya logo kampus misalnya, supaya presentasinya bisa lebih apa ya, lebih lebih baik gitu ya, lebih cantik aja. Kalau itu tuh misalnya presentasi selama kita di kampus. Kalau kita di perusahaan ya ini logo perusahaan. Nah, ini bisa kita simpan sendiri dalam satu scene. Ya, misalnya ini saya tambahkan add. Nah, di sini saya save as new style. Karena ini style baru ya jadinya ya. Create scene. Nah, seperti ini. Jadi saya punya scene baru, ini saya kasih nama, misalnya ini night sky. Jadi karena dia scene baru, apa style baru, dia cuma kesimpannya di sini aja. Kalau saya balik ke tampak depan, loh ini harusnya balik ya. Sebentar. Oke, ini eh, harus saya hapus ininya. Nah, kita stylenya pakai yang ini. Kemudian ini diupdate. Update. Oke, sekarang kita naik sky. Dia balik ke sana. Ini tampak depan begini. Denah. Nah ini juga masih pakai yang ini. Diupdate. Gitu. Jadi kita bisa bikin satu scene khusus yang isinya background ya. Dan seterusnya. Kalau kita mau buat scene-scene yang lain. Nah, kalau ini mau jadikan template, teman-teman, ini kita bisa simpan save as-nya sebagai template. Jadi bukan save ya. Ya. Sebenarnya save as juga boleh. Ya. Sebenarnya boleh save as. Save atau save as itu juga boleh. Cuma nanti waktu pertama kali kita buka SketchUp, file ini itu kita import dulu. Kita import dulu sebagai template. Tapi kalau kita save as template, maka dia langsung otomatis ada di setiap kali kita buka SketchUp. Ya. Eh, di sini kalau kita bikin file baru, eh, bisa new.
bisa new from template. Nah, nanti kita bisa pilih template kita di sini. Nah, template kita nggak ada di sini karena ini adalah default template, template bawaannya SketchUp, which is yang nggak diupdate-update sama SketchUp-nya. Saya juga nggak tahu kenapa. Dulu waktu awal-awal cuma sampai sini, sampai landscape ini aja ya, sampai landscape. Kemudian di SketchUp berapa saya lupa, muncul baru buat walking, interior, dan 3D printing. Habis itu nggak pernah ada lagi. Jadi memang saya nggak ngerti kenapa SketchUp nggak nge-polish ini. Padahal ini sebenarnya penting ya, apa namanya, template ini cukup penting karena memang software BIM itu sebetulnya menggunakan template. Semua software BIM. Kalau teman-teman ada yang eh, pernah pernah dan mahir menggunakan software BIM itu pasti awalnya define template dulu, gitu ya. Nah, untuk template yang kita buat itu ada di My Template, gitu. Nah, kebetulan teman-teman silakan kalau mau coba bikin sendiri template-nya. Nah, tapi di dataset saya sudah siapkan template untuk teman-teman coba sendiri. Di sini namanya template building. Ini coba teman-teman buka. Ya, ini saya sengaja simpan ke 2016 supaya teman-teman bisa buka semuanya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada pre pre-made scene ya, scene yang sudah ditentukan. Kemudian eh, di sebelah kanan ini juga sudah ada apa namanya? Sudah ada tag yang sudah terdefine ya. Dan warna-warnanya juga sudah define. Ya, jadi ini teman-teman kalau mau dijadikan template, di sini ada file save as template supaya nanti setiap kita mau buka itu nanti muncul di my template yang kayak tadi ya di sini. Ini kebetulan saya sudah pernah save as template, jadi dia muncul di sini gitu. Ini ada posisinya ya, dia di mana. Jadi teman-teman sebenarnya bisa save as template, pilihannya bisa dua ya. Bisa save as template atau teman-teman bisa simpan di sini. Ini saya Ctrl C ya, bisa nggak ya? Nah, jadi tinggal di copy paste aja di sini template buildingnya. Nah, gimana cara menggunakan template? Ya, gampang aja. Ya, teman-teman bisa eh, model dari awal gitu ya, model dari awal. Atau kita import dari luar gitu ya. Misalnya ada model yang mau kita standarkan menggunakan template kita, nah itu bisa. Nah ini untuk template building ini sebenarnya ada beberapa elemen ya. Yang pertama ini untuk bikin apa namanya? Bikin dinding ya, dinding luar, yang ini dinding interior, ini dinding eksterior. Ini kalau kita lihat nih di sini, ini namanya wall eksterior. Dia dia ada di tag 01 wall, 01A wall X. Eh, ini harusnya juga type-nya itu adalah wall. Ini saya pilih semua. Sorry, saya harus ketik wall. So, every group ini komponen ini komponen ya itu sudah terdefine type-nya adalah wall. Ya ini aja sih paling. Karena memang untuk membuat bangunan itu memang ada beberapa extension yang bisa kita gunakan supaya modelingnya lebih cepat. Nanti kita akan belajar ya untuk pemodelan yang lebih cepat. Saya cuma pengen teman-teman paham dulu eh, native tool atau tools bawaan SketchUp yang memang bisa untuk manage masalah organisasi model ini. So misalnya di sini kita mau ambil model dari luar ya. Nanti teman-teman silakan habis ini exercise ya. Ini saya hapus saja berarti. Saya import dulu.
file import, kemudian mungkin kita gunakan MK Lotus lagi, atau ini apa nih, ref rumah, teman punya nggak? Atau sebenarnya model apapun ya, model apapun bisa kita gunakan. Nah, nanti kalau impor seperti ini, ya mestinya dia dalam keadaan tergroup. Ini kita explode dulu aja, nggak masalah. Ya, di explode seperti itu. Oke. Ya, nah tentunya di sini, oke ini masih harus perlu diekspor lagi ya. Diekspor dulu. Saya ini kayaknya bukan bukan ini ya. Ini kayaknya, oh iya ini model model saya agak ngaco. Saya undo dulu deh. Saya pakai yang lain aja, ini saya hapus aja ya. Saya hapus aja. Import aja yang lain. Yang lebih. Ya, kalau terus lagi aja. Ya, seperti ini saya explode dulu. Explode dulu. Ya. Nah, di sini ketika kita import model dari luar, maka tag-tag bawaannya itu akan ikut terimport ya. Di sini kita bisa lihat eh, tag bawahnya terimport. Nah, kebetulan tag tag dari template itu kita kasih nomor nih. So, semua tag yang nggak ada nomor kode nomor di depannya itu kemungkinan itu adalah tag hasil import. Nah, sebenarnya kita bisa bermain dengan tag-tag di sini ya. Nah, isi dari tag ini kita pindahkan aja. Nah, di sini kebetulan sudah terdefine semua untuk tag-nya. So, kita tinggal pindahkan aja. Cara pindahnya gimana? Nah, ini dihapus aja ya, teman. Ini dihapus. Klik kanan di sini ada delete. Yang wall ini itu kita delete. Isinya kita pindah ke wall. Ya, di sini kita wall eksterior aja ya. Nah, jadi wallnya itu terhapus. Sekarang wall exterior ini isinya itu adalah wallnya dia. Gitu. Nah ini kita coba lakukan satu demi satu. Ini plannya saya hapus. Saya pindahkan ke plannya punya kita. Sama floor juga pindahkan ke floor kita. Furniture kita pindahkan ke furniture. Nah window di sini kita gunainnya opening ya. Jadi bukaan. Jadi window sama door itu satu tag kalau di sini. Ini dihapus saja, nggak perlu. Kita nggak perlu tiren. Lalu snapshotnya juga dihapus. Ini sayangnya nggak bisa dihapus ya. Ini harus di-unlock dulu baru kita hapus manual. Untuk kanopi ini nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh. So, masuknya masuk ke roof aja. Gitu. Ya, jadi kita punya punya tag itu bersih ya. Kalau misalnya ada tag asing masuk, langsung dibersihin, langsung dipindah isi. Nah, karena kenapa? Eh, ini akan relate dengan scene yang di sini. Ya, so misalnya, nah ini kita cat export gitu ya. Misalnya tampak depan, cat export. Ini kita tinggal ekspor ke, sorry.
ekspor ke 2D misalnya, ke DWG di desktop aja. Ya, ya di sini tinggal ekspor aja gitu kan, supaya warnanya juga sudah standar standar bawaan kantor kita atau perusahaan kita, karena ini sudah standar semua ya, sehingga kalau kita buka di desktop mana nih, yang ini. Nah ini semua sudah hasil ekspornya udah sesuai warnanya dengan standar kantor kita. Ya, jadi salah satu contoh aplikasi penggunaan template untuk menseragamkan. Oke, ini modeling aja, balik lagi ke model. Nah, ini nanti bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Misalnya eh, kalau dia ada scene-nya, karena di sini kalau nggak salah ada dua template saya kasih ya. Ada dua template. Yang pertama template buat kita belajar di sini, namanya template building. Satu lagi ada yang namanya eh atau ini ya mungkin ya, enggak deh, mungkin ini ya. Nah, template building new, template building. Kalau template building new ini lebih lebih apa ya, lebih lengkap ya dia. Lebih lengkap karena dia nanti connect-nya dengan layout yang belum kita pelajari sih. Itu cuma gambaran aja buat teman-teman yang mungkin belum kebayang seperti apa sih gunanya template. Ya kira-kira begitu. Nah ini lebih banyak lagi. Ini scene-nya lebih banyak lagi. Kemudian mungkin dari sisi tag juga, tag sama aja. Ya. So ini tinggal di replace aja, klik kanan, reload. Ya kita, jadi bisa kita delete, kemudian kita import ya, import file dari luar, atau kita reload aja ya dengan model yang mau kita masukkan. Contoh misalnya eh, tadi apa namanya? Ya kasa layout lah misalnya ya. Nah ini kita tinggal ini aja di explode. Kemudian ini eh, kebetulan lebih banyak ya, jadi mungkin lebih lebih apa? Lebih riweh gitu. Ini saya hapus dulu aja deh. Saya ganti aja dengan yang MK Lotus lagi. MK Lotus yang ini. Jadi nggak terlalu banyak yang harus diganti. Ini explode dulu sekali. Ya seperti biasa wall, sorry, wall saya pindah ke wall, roof saya pindah ke roof. Nanti habis ini teman-teman coba ya, floor itu masuk ke floor, canopy masuk ke mungkin ceiling aja deh, ya biar ada variasinya. Window masuk ke opening. Ya jadi kita bisa bikin ISO-nya. Nah ini nggak sesuai, ISO-nya harus di sini. Lalu top, coba kalau kita plan-nya seperti apa? Ini kameranya perlu diupdate nih kayaknya. Section satu gitu. Jadi semuanya udah otomatis potongan. So kalau kita mau bikin versi card, misalnya mau ekspor ke CAD-nya,
Ya, ini diklik dulu aja cat exportnya, baru kita ekspor ya ke 2D. So, kira-kira nanti hasilnya. Oke, mungkin template seperti itu ya teman-teman. Kita belum membahas, sebenarnya belum ada pembahasan CAT lebih detail. Nanti itu ada masanya sendiri ya. Gimana cara bekerja dengan CAT. Ini baru memperlihatkan apa sih kegunaan template. Teman-teman silahkan buat template sendiri atau nggak masalah bikin apa gunakan template dari kita. Kemudian coba untuk normalisasi modelnya apapun ya sembarang. Normalisasi dengan stack yang dari template-nya dan di-adjust untuk apa namanya untuk kamera-kameranya dan scene-scene-nya diatur lagi. Oke, saya bacakan pertanyaan dulu ya. Mungkin sambil dibaca dari grup. Coba import file dari DWG, Pak. Kemarin bermasalah dengan skala. Ya, karena memang untuk import file DWG antara satuan di CAD itu harus sama dengan satuan di SketchUp. Karena kalau nggak sama, skalanya beda. Ya, nanti kita bahas ya untuk itu. Kita bahas. Ada yang tahu kalau kayak gini diapain? Ya, SketchUp Backsplash ya tinggal di downsend buka lagi. Ya, eh, baik, saya ketik dulu ya jawabannya ya. Nanti dibahas. Soalnya ini kalau nggak dijawab di sini nggak terhitung dijawab. Langsung berubah warna itu karena masuk ke tag yang sesuai. Mas Lukmanul Hakim bisa diulang untuk tampilan langsung berubah warna itu karena sudah sesuai masuk ke tag masing-masing. Mbak saya ulangin ya. Nah, ini karena memang sudah masuk ke tag-nya masing-masing. Sedangkan tag-nya itu punya warnanya sendiri-sendiri. Gitu ya. Warnanya sendiri. Nanti kita akan review masalah ini. Itu ketika membahas CAD ya. Import export CAD. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi untuk warna-warni ini. Ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang punya yang sempat berapa kali ekspor ke CAD itu cuma satu warna ya, monokrom gitu ya, putih semua gitu ya, semua garisnya itu putih gitu. Nah sebenarnya kita bisa bikin warna-warni kayak di CAD AutoCAD standar biasa ya. Nah cuma memang harus ada workflow yang benar ya. Nah workflow itu kadang-kadang kalau kita ulang-ulangi itu boring. Supaya nggak kita ulang-ulangin terus, maka kita gunakan template yang memang sudah terdefine dari awal gitu. Ya, mungkin saya kasih kesempatan untuk teman-teman coba 5 menit ya untuk bisa gunakan template yang ada yang di bawaannya apa dari dataset ya dari dataset dicoba diimport lalu boleh nggak mesti MK Lotus bisa apa saja sebetulnya. Saya kasih mungkin waktu 5 menit cukup. Kita lanjutkan jam 20.45. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di. Ya, terima kasih Mas Sidki. Itu benar sudah. Ya, gitu ya. Kira-kira. Nah, mungkin di sisa 10 menit kita, mungkin kita bahas sedikit mengenai Trimble Connect. Ya.
Cuma memang kita nggak terlalu banyak karena memang Trimble Connect ini kita menggunakan trial ya. Kita menggunakan trial untuk Trimble akun kita. So mungkin sebagai pendahuluan aja ya, sebagai pengantar aja. So buat teman-teman yang belum pernah pakai Trimble Connect, jadi sedikit ada bayangan lah, Trimble Connect itu apa dan untuk apa fungsinya. Nah, kalau teman-teman lihat di apa namanya di sorry ini tadi habis di scoreboard itu ada di link itu ada beberapa ya, Trimble Connect ini ada beberapa cara untuk mengakses Trimble Connect. Yang pertama dengan web app, which is ini yang memang yang sering kita gunakan ya, web app. Jadi di web.connect.trimble.com. Nanti Mas Lukmanul Hakim boleh lihat rekamannya ya. Nanti takutnya enggak selesai ini. Nanti dilihat dulu aja rekamannya. Nanti kalau misalnya lihat rekaman masih bingung, baru ditanyakan lagi. Mungkin besok. Nah, ini Trimble Connect tuh seperti ini tampilannya. Kita tinggal cari aja. Kemungkinan project kita ada di beberapa negara begitu ya, yang eh, beda-beda. Kemudian ini karena kita belum ada project sama sekali, jadi masih kosong. Kita karena di Indonesia kita pilih yang Asia. Ya, tampilan list view ini mungkin nggak terlalu pengaruh ya, karena memang belum ada projectnya. Nah, kemudian cara yang lain itu kita install. Teman-teman yang mau install silahkan install. Jadi nanti kira-kira aplikasinya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal sign in aja, signing in. Nah, saya pakai akun biasa ya, akun yang ada lisensinya. Ya, kira-kira bentuk dari Trimble Connect itu nanti seperti ini. Ini akunnya beda ya. Ini Steve Roger, yang ini yang Rizky. Nah, akun saya yang biasa. Lalu cara lain yaitu dengan lewat HP atau tablet ya. Bisa lewat Android atau Apple. Nah, tinggal dari dari HP-nya itu tinggal buka ini, nanti mesti install dulu Trimble Connect. Ya, mungkin kita untuk awal bahasnya web app aja ya, pakai web app ya, which is yang ini. So, di sini kita bisa bekerja. Jadi nggak mesti install SketchUp ya di sini ya. Kita asal punya akun Trimble, kita bisa gunakan Trimble Connect ini. Jadi nggak mesti punya akun SketchUp. Nah, di SketchUp, tapi di SketchUp itu ngelink dengan akun eh, Trimble Connect kita. Makanya di sini kalau kita buka toolbar, itu ada satu toolbar sendiri yang namanya Trimble Connect. Trimble Connect. Nah, cuma memang untuk membuat project itu nggak bisa dari sini. Nggak bisa dari sini. Nah, mungkin saya kenalkan dulu satu persatu ya ikonnya. Nah, ini open model. Jadi, open model yang tersimpan, buka model yang tersimpan di Trimble Connect. Tapi ingat ya, antara akun Trimble yang digunakan untuk akses SketchUp dengan eh, akun web yang kita gunakan itu harus sama. Harus
harus sama akunnya. Nggak boleh beda gitu, karena nggak akan nyambung nantinya. Nah, di sini untuk membuka model yang pernah dibuat di sini. Istilahnya jadi kayak ngedownload lagi ya. Ini kayak ngedownload 3D Warehouse, istilahnya, tapi bukan di 3D Warehouse letak modelnya. Itu letaknya di Trimble Connect yang mungkin private ya, hanya untuk internal aja. Kemudian yang di sini ada Collaboration Manager, ya ini eh, baru bisa terbuka kalau ada project-nya. Nah, jadi memang hal yang pertama sebelum kita menggunakan ini, kita harus bikin project. Sayangnya di SketchUp nggak bisa bikin project. Ya, di sini nggak bisa Trimble Connect kita bikin project. Coba saya cek dulu ya. Tuh, nggak ada pilihan untuk bikin project. So, untuk bikin project, kita harus ke lewat Trimble Connect Web. Di sini juga bisa nggak? Oh, kalau di sini bisa. Kalau di Trimble Connect App, itu bisa bikin project. Ini saya close aja ya, biar kita nggak biar kita fokus ke web app aja. Nah, di sebenarnya teman-teman bisa buka Trimble Connect itu di sini. Trimble Connect, di sini ada launch Trimble Connect. Nanti dia buka halaman yang sama sih sebenarnya. Web Connect Trimble.com. So, di sini belum ada project. Untuk membuat project memang harus dari eh, web app-nya ya. Oke, kita bikin aja baru di sini. Kasih nama. eh, Namanya project sementara gitu ya misalnya. Nah, ini boleh kalau mau dikasih logo di sini, Asia ya, ini ownernya. Kemudian ya ini nggak perlu dirubah-rubah sebetulnya, nggak perlu ada yang dirubah. Kita kasih deskripsi, proyek ini hanya untuk pembelajaran. Ya, misalnya mulai kapan nih jadwalnya? Oke, eh, mulai kita mulainya besok lah 27 gitu ya. Mungkin setahun, proyeknya berlangsung setahun sampai 2025 gitu, lalu di submit. So, proyek ini kita rencanakan dalam 1 tahun. Hmm. Oke, di sini kita langsung dilempar ke folder kayak kayak istilahnya kayak Google Drive ya. Google Drive. File apa aja yang bisa kita taruh di sini? Banyak. Ada file dokumen, ya, file doc, file Excel, file PowerPoint. Semua file di Google Drive bisa disimpan di sini. Nah, hebatnya kalau file SketchUp, kalau di Google Drive kalau kita simpan file SketchUp kan nggak bisa langsung dibuka ya. Kita harus download dulu, baru kita buka pakai eh, pakai SketchUp kita. Tapi kalau di sini disimpan SketchUp itu bisa langsung kebuka pakai Google apa pakai SketchUp Web. Langsung dibukanya pakai SketchUp Web. So sebenarnya untuk menggunakan ini nggak perlu install SketchUp sebetulnya. Untuk modeling SketchUp dan yang lain-lain itu bisa kita gunakan yang SketchUp Web. Oke, nah di sini kita bisa menambahkan tim ya, nama-nama timnya. So misalnya kita ada 3 orang gitu ya, Eh, kita klik di bagian tim. Ini Steve Roger yang punya projectnya. Nah, kita tinggal tambahkan invite people to project di sini. Nah, kita ketik aja email Trimble Connect-nya user, teman kita yang mau bergabung. Ya, ya kita isikan aja. Oke, contoh misalnya apa ya? Hmm, Ada yang mau coba? Misalnya saya sendiri aja deh, saya sendiri aja. Mungkin ketik aja Rizky Neosia ya. Dah, ini aja deh. Lalu invite.
Jadi project ini tuh bisa dikerjakan oleh dua orang dan dua orang ini bisa saling berbagi file dan bisa saling chatting di sini nantinya. Saling chatting di sini. Ini collaboration manager. Nah, nanti dia akan oke. Nah, eh, ini belum terasosiasi dengan project ya. Projectnya udah kita buat tadi namanya project sementara. Nah, kita tinggal upload dulu aja project ini. File ini kita upload dulu ke Trimble Connect supaya bisa kolaborasi. Karena kalau masih lokal itu belum belum terhubung ya, belum terhubung. Bagaimana cara menguploadnya? Di sini ada pilihan yang ketiga nih ada, sorry, publish model. Ini apa? Ini import visual reference, ini publish model. Klik publish model, nah, kita tinggal misalnya ini model ya, model arsitektur. Nah, ini kita masuk aja ke project sementaranya ini. Ya, kita harus upload dulu karena kalau nggak terhubung. Kemudian dipublish, ya, diupload ya, diupload. Nah, baru kita bisa gunakan semua fitur-fitur Dribble Connect ini secara lengkap. So, kalau kita klik di sini, nah dia sudah bisa bisa chattingan di sini, bisa chattingan ya, teman-teman bisa chattingan di sini. Jadi yang bisa chattingan ya tentunya orang-orang yang terhubung di sini aja yang bisa chattingan. Ini kayak WhatsAppan lah, WhatsApp di sini. Ya, teman-teman mungkin nggak banyak yang eh, nggak banyak yang tahu ya kalau di SketchUp bisa chattingan. Mau abuse free e-trialnya kita bisa pakai Trimble Connect pakai akun free. Oke, lalu kasih otoritas ke akun trial untuk mengerjakan pekerjaan. Bisa, 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 bisa seperti itu. Ya, tapi mungkin waktu kita hari ini cukup dulu aja. Kita akan coba simulasi mungkin dengan trial yang baru ya besok. Kita akan coba main ini aja, main simulasi lah, gimana caranya menggunakan Trimble Connect ini. Jadi ini pengenalan dulu aja, kira-kira seperti itu nanti kolaborasinya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini kita cukupkan aja dulu ya. Kita stop record.